Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua ya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja, selalu berbahagia, selalu positive thinking ya, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke? Kali ini saya mau reading tentang sesuatu hal yang berbeda ya. Ini mengenai 3 anak yang hilang di Desa Salapian, Langkat, Sumatera Utara ya. Entah kenapa saya merasa tergerak untuk mencari tahu ya lewat kartu tarot di mana sih sebenarnya keberadaan anak-anak ini ya. Entah kenapa saya yakin mereka itu kalau mereka itu masih hidup ya, dan masih dalam kondisi sehat-sehat aja ya. Dan inilah hasil readingannya ya, tentang keberadaan 3 anak yang hilang ya. Yang pertama bernama Yogi Tri Herlambang ya. Anak yang kedua bernama Nizam Alfar Reza. Dan yang ketiga Alvisa Zahra. Saya harap mudah-mudahan ya readingan ini resonate ya, dan benar-benar nyata adanya, jadi bisa membantu orang tua dan aparat untuk bisa menemukan keberadaan 3 orang anak ini. Oke. Langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu tarotnya di sini ada 5 of Cups, ada Page of Cups ya, Queen of Pentacles, oke. Ada 6 of Cups, ada 2 of Wands, ada Hierophant, ada Queen of Wands, oke. Ada 7 of Wands, ada Strength, the Tower, Ace of Wands, Judgment, ada the Star, 3 of Cups ya, dan 10 of Cups, oke. Jadi kalau kita lihat dari tebaran kartunya ya, selama ini baik orang tua maupun masyarakat dan aparat ya sudah mencari keberadaan ketiga bocah ini ya, ketiga anak-anak ini yang kayaknya hilangnya waktu itu tanggal 18 Oktober ya. Jadi kalau sekarang tanggal 3 berarti sudah 15 hari ya, 15 hari hilangnya ya, kurang lebih 15 atau 14 hari lah. Oke. Sini ada 5 of Cups dan Page of Cups ya. Jadi sudah banyak usaha yang dilakukan tapi tidak ada titik cerah ya yang menggambarkan di mana ketiga anak-anak ini ya. Banyak orang berspekulasi kalau anak-anak ini disembunyikan oleh makhluk-makhluk halus ya, bunian-bunian atau penghuni dari alam lain ya. Ada juga yang berspekulasi kalau mereka itu tertimbun ya di proyek penggalian tanah itu ya. Ada juga yang berspekulasi mereka dijadikan tumbal proyek ya. Jadi kalau saya lihat dari kartu yang ada tertebar di sini ya, sepertinya nggak satupun dari spekulasi mereka yang mengarah ke sana ya. Jadi sebenarnya anak-anak ini masih ada ya, masih hidup dan sehat ya, dan mereka itu nggak disembunyikan oleh makhluk halus, tidak tertimbun tanah atau dijadikan tumbal dalam proyek ya. Jadi mereka diculik oleh seseorang ya. Di sini ada Queen of Pentacles, ada 6 of Cups ya. Jadi mereka disembunyikan oleh seseorang yang sepertinya sudah selama ini sudah dekat dengan anak-anak ini ya. Jadi orang yang menculik mereka ini adalah seseorang yang selama ini sudah dekat dengan keluarga anak-anak ini ya. Jadi mungkin mereka masih kerabat ya, atau mungkin tetangga yang selama ini menjalin hubungan yang baik ya dengan keluarga dari anak-anak ini ya. Jadi seseorang ini
pria ya, usianya sudah cukup matang ya, tapi masih single ya, masih bujangan. Oke. Masih bujangan di sini saya nggak tahu dia itu duda ya atau masih perjaka ya. Yang jelas di sini dia hidup sendirian dan usianya sudah matang ya. Dan di sini dia dipengaruhi oleh seseorang yang lain ya, yang seseorang ini sepertinya sudah biasa melakukan jual beli anak-anak ya, kayak child trafficking ya. Jadi mungkin seseorang yang kenal dengan anak-anak ini terpengaruh ya, mungkin dikasih jalan keluar, mungkin dia memang lagi butuh uang ya. Jadi orang ini sangat butuh uang saat ini ya, Queen of Pentacles ya. Jadi dia berharap dengan dia menculik anak-anak dan menjualnya ke orang ini, yang orang lain ini ya, dia akan mendapatkan uang dari hasil penjualan anak-anak itu. Oke. Jadi tujuannya menculik anak-anak itu adalah untuk uang ya, dan dia dibantu oleh orang lain yang masih muda ya, sepertinya kulitnya juga agak hitam, rambutnya keriting ya. Jadi dia dibantu oleh anak muda ini ya untuk mencari pembelinya ya, mencari yang menadah penjualan anak-anak. Oke. Tapi sementara ini anak-anak masih ada di suatu lokasi ya, masih aman di suatu lokasi, jadi belum dilempar keluar ya. Di suatu tempat, sepertinya di rumah yang besar, ada Two of Wands ya, ada rumah besar ya, rumah besar yang sepertinya lingkungannya jauh ya, sangat jauh dari lokasi hilangnya anak-anak di pertama kali ya. Jadi rumah besar ini punya gudang, mungkin gudangnya itu ada di bawah tanah ya, atau di tempat yang paling sudut ya, di mana gudang itu sangat kotor ya. Jadi anak-anak sepertinya ditaruh di sana. Oke, ada harapan ya. Jadi anak-anak ini kondisinya sehat ya, hanya saja mereka sangat stres ya, karena dikurung di suatu tempat yang gelap dan kotor ya, oleh seseorang yang mereka nggak kenal ya. Jadi ini sepertinya komplotan ya, yang menculik mereka ya. Dan kondisinya mereka masih ditahan di rumah itu sambil menunggu ada pembelinya. Oke. Di sini ada Queen of Wands, ada Seven of Wands ya. Jadi seseorang yang pertama kali menculik anak-anak ini ya, yang sebenarnya sudah dikenal oleh keluarga korban ya, berharap dengan bisa segera mendapatkan hasilnya, tapi ternyata dia belum bisa langsung mendapatkan hasilnya karena masih mencari pembelinya ya. Jadi anak-anak masih ditahan dulu dan dia menunggu anak-anak itu bisa ditransaksikan ya. Jadi sambil menunggu dia melihat perkembangan pencarian anak-anak yang hilang ini ya. Dan ada suatu ketakutan yang dia rasa ya. Jadi selama ini dia nggak nyangka kalau dampaknya akan sebesar ini ya. Dia nggak nyangka kalau akan segitu banyak orang yang mencari keberadaan 3 orang anak ini. Oke. Jadi di satu sisi dia ketakutan ya, tapi di satu sisi yang lain dia juga bingung ya. Jadi sebenarnya dia nggak tega untuk menjual anak-anak ini ya, karena dia tuh sangat sayang juga sama mereka ya, karena sebenarnya dia itu dekat dengan anak-anak itu. Oke. Jadi waktu anak-anak ini diambil pun nggak ada perlawanan, karena anak-anak ini berpikir kalau kalau dia itu adalah orang yang baik ya. Jadi ketika dia mengajak anak-anak itu pergi, ya anak-anak itu nggak punya pikiran buruk gitu, karena mereka sudah kenal baik dengan orang ini. Oke. Dan
sebenarnya ada kedekatan emosi antara laki-laki ini dengan anak-anak ya, dan itu juga yang membuat dia itu menjadi kayak perang batin ya, antara mau menjual anak-anak demi sejumlah uang ya, dengan perasaan batinnya ya, yang sebenarnya itu hati kecilnya itu nggak ikhlas untuk menjual anak-anak ya. Jadi sebenarnya dia tuh nggak tega untuk melepaskan anak-anak ya, dijual di pasaran trafficking ya. Jadi hari demi hari waktu terlewati ya, dan pada akhirnya dia merasa gak sanggup lagi menanggung beban mental yang harus dia pikul ya, beban moral yang harus dia pikul. Jadi rasa bersalah, rasa ketakutan yang dia rasakan itu membuat dia itu pada akhirnya luluh ya, ada the tower, ada strength ya. Jadi rasa ketakutannya juga rasa ibanya pada anak-anak ya, begitu kuat ya, membuat keinginannya untuk bisa menjual anak-anak itu dan mendapatkan uang itu pada akhirnya hancur ya. Jadi dia mulai berpikir untuk bagaimana caranya untuk bisa melepaskan anak-anak ya. Jadi di sini dia mulai membuat strategi ya, karena sepertinya nggak mudah untuk melepaskan anak-anak ini, karena anak-anak ini udah ada di tangan komplotan trafficking ya. Jadi dia berpikir kalau komplotan ini nggak akan mau mengembalikan anak-anak begitu saja ya. Mereka juga takut kalau nanti mereka akan jadi kena masalah ya, karena memang mereka tuh terlibat gitu. Jadi mereka nggak mau melepaskan anak-anak ini. Jadi dia memasang strategi untuk bisa melepaskan anak-anak ini. Hingga pada akhirnya dia mendapatkan jalan untuk bisa melepaskan anak-anak ya, ada judgment. Jadi kalau kita lihat kartu di sini ya, dimana selama ini yang kita dengar dari YouTube itu fokus pencariannya itu adalah ke hal-hal gaib ya, ke hal-hal gaib, ke lingkungan luar ya. Jadi kita tuh nggak memperhatikan kalau ada kemungkinan-kemungkinan lain ya, seperti apakah ada kemungkinan tetangga atau warga sekitar yang selama ini dekat dengan anak-anak gitu kan, yang mungkin aja dia adalah pelaku penculikan sebenarnya. Jadi cobalah untuk lebih diteliti lagi ya. Gak cuma mencarinya keluar, cobalah lihat di lingkungan sekitar ya. Apakah ada seseorang yang mencurigakan di sini ya? Mungkin ada warga yang selama ini dekat dengan keluarga dan anak-anak khususnya ya, yang tiba-tiba menghilang ya. Yang biasanya ada tiba-tiba nggak ada ya. Coba dicari tahu ya, siapa tahu kalau orang itulah yang sebenarnya menculik anak-anak ini. Di sini ada Six of Cups ya. Jadi di sini kelihatannya kalau orang ini yang menculik mereka ini adalah orang yang pernah dekat dengan mereka, orang yang selama ini dekat dengan anak-anak ini ya. Jadi orang ini adalah seseorang yang sebenarnya kalau untuk logika itu nggak mungkin ya, nggak mungkin kalau dia yang akan menculik anak-anak. Tapi kita bisa membuat kemungkinan-kemungkinan ya untuk memperluas pencarian ya, selain ikhtiar dan doa ya. Jadi kita bisa memperluas kemungkinan-kemungkinan yang bahkan tidak mungkin sekalipun kita buat menjadi mungkin ya, karena segala sesuatu itu yang tidak mungkin bisa aja menjadi mungkin ya. Begitupun dengan orang ini ya, yang mungkin kita beranggapan kalau dia itu nggak mungkin menculik anak-anak ya, tapi karena sesuatu kondisi, karena suatu kondisi yang mungkin dia butuh uang ya, atau mungkin ada punya rasa kecewa, sakit hati dengan orang tua korban ya, yang bisa membuat dia melakukan itu. Jadi kabar baiknya adalah kedepannya ya akan ada titik cerah. Ada the star, akan ada titik cerah yang akan membawa kita mengetahui di mana keberadaan anak-anak. Di sini ada Three of Cups, ada Ten of Cups ya. Jadi
pada akhirnya anak-anak ini akan bisa diselamatkan ya, dan berkumpul lagi dengan keluarganya, dengan orang tuanya. Jadi inilah hasil readingan saya untuk ketiga anak yang hilang di Langkat itu ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate ya, dan bisa membantu orang tua dan aparat untuk menemukan mereka ya. Cobalah untuk menyelidiki ya orang-orang yang pernah dekat dengan anak-anak ini ya, yang selama ini sering bermain dengan mereka ya. Dan apakah ada kemungkinan kalau salah satu dari mereka itu ya yang dekat dengan anak-anak ini adalah pelakunya ya. Jadi saya harap readingan ini resonate ya. Ini memang cuma prediksi kartu ya, bisa tepat bisa juga enggak ya. Tapi saya harap bisa menjadi masukan ya untuk para orang tua ya, orang tua korban dan aparat, mungkin bisa memperluas pencarian ke orang-orang yang selama ini tidak dicurigai ya. Cobalah untuk menyelidiki mereka ya. Siapa tahu ada titik cerah dari situ ya yang bisa menunjukkan di mana keberadaan anak-anak ini ya. Kalau dari hasil tebaran kartu di sini sih anak-anak itu masih dalam keadaan baik-baik aja, sehat-sehat ya, berada di suatu rumah yang cukup besar dan tapi di suatu tempat yang kurang bagus ya, di suatu gudang yang pengap ya. Tapi kondisi mereka baik-baik aja, sehat, tapi lumayan stres di sini saya lihat ya. Dan mudah-mudahan endingnya sama seperti yang kartu katakan ya, ada titik cerah ya yang akan mempertemukan anak-anak dengan orang tuanya lagi ya. Jadi anak-anak ini bisa kembali lagi ya, the Three of Cups ya, bisa kembali lagi ke pelukan keluarganya, pelukan orang tuanya. Oke. Demikian readingan ini ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate ya dan bisa bermanfaat ya dalam pencarian anak-anak ini. Marilah kita berdoa sama-sama untuk keselamatan ketiga anak ini ya. Mudah-mudahan Tuhan selalu menjaga mereka ya, mengirimkan malaikat penjaga buat menjaga mereka ya, dan membantu mereka keluar dari cengkraman orang-orang jahat ini. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye.